Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua wali murid baru, Dewan Guru, tenaga pendidikan, serta anak-anak murid baru yang Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua bisa mengikuti kegiatan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari pertama memasuki sekolah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan setiap anak. Oleh karena itu, melalui MPLS Ramah 2026, sekolah berkomitmen menghadirkan pengalaman belajar yang aman, nyaman, inklusif, bermakna, dan mengembirakan. Kegiatan ini tidak hanya membantu peserta didik mengenal guru, teman, budaya sekolah, tata tertib, serta menumbuhkan karakter positif sejak hari pertama. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemendikdasmen melalui Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang menekankan pelaksanaan MPLS secara edukatif, bebas dari perundungan, kekerasan, maupun praktik pepeloncoan. Melalui sosialisasi ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai tujuan, jadwal, materi, tata tertib, serta peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan MPLS. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon menyaksikan slide berikut ini. Ya Bapak Ibu, apa itu MPLS Ramah? MPLS Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. MPLS Ramah anti segala bentuk kekerasan, perundungan, intoleransi, dan penindasan. Sekolah diharapkan menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, bahagia, tenang, dan damai. Tujuan MPLS Ramah. Yang pertama yaitu pengenalan potensi diri, bakat, minat, kesiapan belajar, dan kebutuhan dukungan murid. Yang kedua adalah pengenalan kurikulum, di mana anak-anak melaksanakan pembelajaran yang efektif, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu pengenalan warga sekolah, yang merupakan relasi positif dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan teman. Selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan sekolah, ruangan, fasilitas, tata tertib, kanal pengaduan, dan budaya positif. Hal yang diharapkan, murid merasa diterima, aman, antusias, maupun mampu beradaptasi, serta siap belajar dengan karakter positif. Selanjutnya, asas MPLS Ramah. MPLS Ramah diselenggarakan berdasarkan asas berikut. Yang pertama, humanis, pandangan yang menempatkan setiap individu sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi yang berhak diperlakukan tanpa kekerasan serta penuh kasih sayang. Yang kedua, komprehensif, pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dalam mendukung tumbuh kembang dan motivasi belajar murid melalui pelibatan aktif warga sekolah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, partisipatif, yaitu pelibatan yang berkesadaran dan bermakna antara warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman. Yang keempat adalah kepentingan terbaik bagi anak, yaitu pengambilan keputusan dan tindakan yang senantiasa mengutamakan pemenuhan hak anak. Yang kelima, non-diskriminatif, yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, etnis, budaya, bahasa, serta kondisi fisik, mental, dan intelektual. Yang keenam, inklusif, yaitu perlakuan yang mengakomodasi dan menjamin penyertaan penuh penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan negara dan masyarakat. Yang ketujuh, keadilan dan kesetaraan gender.
Relasi sejajar antara perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan adil dalam mengakses sumber daya, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan dan pendidikan. Yang kedelapan, harmonis, yaitu hubungan yang selaras, saling menghormati, dan keadaban antar warga sekolah dengan pemangku kepentingan. Dan yang selanjutnya yaitu berkelanjutan, yaitu penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, serta konsisten, berkesinambungan, dan menjadi bagian dari rutinitas dan kebiasaan warga sekolah. Kita lanjutkan dengan materi MPLS Ramah. Ada beberapa materi utama serta materi pilihan. Yang pertama dari materi utama, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada pagi ceria, kemudian sopan santun bermedia sosial, budaya senyum salam sapa sopan dan santun, kemudian gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah, dan yang terakhir gerakan rukun sama teman. Nah, kemudian materi pilihan ada ciri khas sekolah, kemudian materi lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Larangan MPLS Ramah. Larangan penyelenggaraan MPLS Ramah yang tidak diperbolehkan yaitu 1. Melakukan peloncoan atau bentuk kekerasan lainnya. Yang kedua, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang keempat, menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang kelima, melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Dan yang keenam, melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekolah yang melanggar ketentuan larangan tersebut akan diberhentikan pelaksanaan kegiatan MPLS-nya dan diberikan sanksi berupa yang pertama, pemberian teguran tertulis, yang kedua, penundaan atau pengurangan hak sekolah, yang ketiga, pembebasan tugas bagi pelaksana, dan yang keempat, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan kepala sekolah oleh pejabat yang berwenang. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kegiatan MPLS Ramah yang akan dilaksanakan selama 5 hari. Ini jadwalnya. Yang pertama untuk jadwal MPLS di hari pertama dengan tema Aku Bangga Menjadi Murid SD. Bisa Bapak Ibu lihat kegiatan di jam pertama yaitu penyambutan siswa baru, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan MPLS dan pengenalan visi dan misi sekolah, dilanjutkan dengan berkenalan dengan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian ada permainan atau games bola nama teman, setelah itu istirahat selama 30 menit, dan dilanjutkan dengan ice breaking menyanyikan lagu Hari Baru yaitu Jungle MPLS Ramah, dilanjutkan dengan tur lingkungan dan fasilitas sekolah, dan terakhir refleksi atau penutup yang dilaksanakan pada pukul 10. Untuk jadwal MPLS hari kedua dengan tema Aku Anak Indonesia Hebat, yang pertama yaitu kedatangan siswa baru, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama Anak Indonesia Hebat, kemudian menonton video animasi Kebiasaan Indonesia Hebat, yang dilanjutkan dengan ice breaking, bernyanyi lagu Kebiasaan Indonesia Hebat, kemudian istirahat selama 30 menit. Setelah itu ada simulasi PHBS, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, dan dilanjutkan dengan games detektif PHBS, dan terakhir diisi dengan refleksi dan penutup. Untuk jadwal kegiatan MPLS hari ketiga dengan tema kampanye anti-bullying. Yang pertama yaitu menyambut kedatangan siswa baru, kemudian mewarnai gambar sekolah, dilanjutkan dengan menonton video animasi Stop Bullying, dan dilanjutkan dengan permainan atau games garis kesukaanku. Setelah itu istirahat selama 30 menit dan dilanjutkan dengan kampanye anti-bullying dan dilanjutkan dengan ice breaking menyanyikan lagu anti-bullying dan terakhir diisi dengan refleksi dan penutup. MPLS, jadwal kegiatan MPLS untuk hari keempat dengan tema Budaya Senyum, Salam Sapa, Sopan, dan Santun atau biasa disingkat dengan 5S.
Yang pertama, sama dengan menyambut kedatangan siswa, kemudian menonton video animasi penerapan budaya 5S, kemudian dilanjutkan dengan praktik budaya 5S, dan games atau permainan tebak dan simulasikan kartu kartu ekspresi. Nah, dilanjutkan dengan istirahat selama 30 menit. Setelah istirahat, diisi dengan kegiatan membuat pohon anggota kelas 1. Kemudian ada ice breaking, darat, laut, udara, dan yang terakhir ada refleksi dan penutup. Nah, kemudian untuk jadwal kegiatan MPLS kita di hari terakhir atau hari kelima dengan tema Pagi Ceria Belajar Gembira. Kegiatan yang pertama menyambut kedatangan siswa baru, kemudian screening kesehatan gigi dan cek kuku, dilanjutkan dengan sarapan sehat bersama dan penerapan 7KI, kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat struktur organisasi dan jadwal piket. Setelah itu istirahat 30 menit, dilanjutkan dengan menyimak atau menyaksikan sosialisasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan membagikan buku pelajaran serta jadwal pelajaran, dan yang terakhir refleksi dan penutup yang diakhiri dengan penutupan kegiatan MPLS. Nah, Bapak Ibu, dilanjutkan dengan peran. Di sini peran panitia yaitu mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan MPLS Rama 2026. Nah, dilanjutkan dengan peran orang tua. Yang pertama yaitu peran sebelum MPLS atau tahap persiapan dan deteksi dini. Sebelum hari pertama sekolah dimulai, orang tua memiliki tanggung jawab administratif dan observatif yang krusial. Yang pertama yaitu mengisi instrumen identifikasi. Orang tua wajib mengisi instrumen resmi yang disediakan di sekolah yang meliputi identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar, identifikasi bakat dan minat, dan deteksi dini dan screening murid berkebutuhan khusus atau kondisional. Yang kedua yaitu mengikuti sosialisasi sekolah. Orang tua wajib menghadiri ataupun menyimak sosialisasi dari sekolah, baik melalui tatap muka, surat resmi, atau media komunikasi efektif terkait tujuan MPLS, tata tertib, jadwal, materi, hingga mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis atau mandiri untuk mengidentifikasi massa tubuh, denyut jantung, serta fleksibilitas fisik anak sebagai data awal kebugaran di sekolah. Yang kedua yaitu peran selama MPLS atau pendampingan dan penguatan psikologis. Saat MPLS berlangsung, biasanya berlangsung selama 5 hari di minggu pertama sekolah, orang tua berperan sebagai jembatan emosional anak. Yang pertama, membangun kesiapan mental anak, yaitu menanamkan pola pikir bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan menyenangkan. Hal ini penting untuk meminimalkan separation anxiety atau kecemasan berpisah dengan orang tua pada usia 6-7 tahun. Nah, selanjutnya, memastikan atribut sesuai aturan. Mempersiapkan seragam dan atribut MPLS sesuai dengan instruksi sekolah. Berdasarkan aturan 2026, atribut tersebut tidak boleh memberatkan atau bernuansa perpeloncoan. Dan yang selanjutnya yaitu membangun komunikasi dua arah, di mana setiap pulang sekolah, orang tua aktif mengajak anak bercerita mengenai pengalaman, guru baru, teman baru, atau perasaan mereka selama mengikuti kegiatan MPLS. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, peran pasca MPLS atau evaluasi dan edukasi berkelanjutan. Setelah masa pengenalan selesai, peran orang tua berlanjut untuk menjaga konsistensi kenyamanan belajar anak. Yang pertama yaitu mengisi survei evaluasi, mengisi kuesioner atau survei pengenalan karakteristik siswa, serta memberikan umpan balik atau evaluasi terhadap pelaksanaan MPLS sekolah. Yang selanjutnya mengikuti program parenting, yaitu menghadiri edukasi, pola pengasuhan, dan kesepakatan tata tertib sekolah agar stimulasi pendidikan di rumah selaras dengan apa yang diajarkan di sekolah. Yang ketiga, kolaborasi lanjutan dengan guru. Jika hasil instrumen awal menunjukkan anak
memerlukan perhatian khusus, misalnya dalam hal konsentrasi belajar atau sosial emosional, orang tua aktif berkomunikasi dengan wali kelas atau guru BK untuk mendiskusikan pendampingan yang terbaik. Yang terakhir adalah kanal pelaporan MPLS ramah. Jadi, untuk pelaporannya, Bapak Ibu bisa melaporkan langsung kepada kepala sekolah atau wali kelas dan panitia, atau bisa melalui https kemendikdasmen.lapor.go.id. Thank you Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk tata tertib sekolah akan di-share melalui WA Group. Silakan nanti Bapak Ibu baca kembali untuk tata tertib sekolah sehingga nanti bisa menandatangani komitmen dan kesepakatan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan sosialisasi MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.